Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Polsek Waluhulu, Kabupaten Labuhan Batu menggerebek perkebunan sawit yang diduga dijadikan lokasi transaksi narkoba. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara memusnahkan 13 jenis bangkai dan bagian tubuh satwa yang dilindungi telah diawetkan. Di Kota Medan, koran bekas disulap menjadi boneka tradisional dengan berpakaian adat yang mampu mempunyai nilai jual. Diduga lalai mematikan kompor masak, 7 unit rumah di pinggiran Sungai Deli ludes terbakar. Petugas pemadam kebakaran kesulitan pada proses pemadaman akibat padatnya permukiman. 11 unit pemadam kebakaran dikerahkan menjinakkan si jago merah. Api melalap permukiman padat penduduk di kawasan pinggiran Sungai Deli, Jalan Badur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan. Diduga kebakaran terjadi akibat warga yang lupa mematikan kompor masak. Api menyebar ke seluruh isi rumah serta merambat ke bangunan lain yang berdempetan. Material rumah yang terbuat dari kayu dan tepas mengakibatkan api dengan cepat membakar bangunan lainnya. Akibatnya, 7 bangunan terdampak, beberapa dinding rumah terpaksa dijebol untuk menjangkau api mempermudah pemadaman. Sempitnya akses menuju lokasi diperparah dengan kepanikan warga yang saling berebut selang air, menyulitkan proses pemadaman. Asal api dari mana, Bu? Informasi dari warga dari dapur belakang. Dapur belakang di atas ya. Sejauh ini kendala pemadaman ada, Bang? Untuk saat ini kendala pemadam ya, tahu lah Bang, warga sini kan kebetulan mungkin jadi pun kita agak terhalang melakukan kegiatan karena salah satu mereka kan lomba-lomba merebut selang kita. Diarahkan ke rumahnya masing-masing. Kendalanya cuma itu aja, Bang. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Namun kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Tak selamanya kertas koran bekas dijadikan pembungkus makanan atau menjadi sampah yang tidak berguna. Di Kota Medan, koran bekas disulap menjadi boneka tradisional dengan berpakaian adat yang mempunyai nilai jual. Kegiatan kreatif ini pun menghasilkan pundi-pundi rupiah yang luar biasa. Mencoba bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi COVID-19, seorang perajin di Kelurahan Glugur Darat 1, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, melihat peluang kertas koran bekas yang disulap menjadi boneka dengan menggunakan pakaian adat. Faisal Walad, orang mengenalnya. Pria yang memulai usaha sejak 5 tahun belakangan memanfaatkan limbah kertas koran bekas sebagai bahan utama membuat boneka. Potongan kertas koran bekas ini dirangkai menggunakan kayu lidi dan lem yang dibentuk seperti manusia dengan menggunakan pakaian adat tertentu. Proses pengerjaan berlanjut ke tahap pengecatan boneka yang diwarnai dengan menggunakan cat serta kuas khusus sehingga meniru bentuk motif pakaian adat yang diinginkan seperti Melayu, Mandailing, Batak, Toba, Simalungun, Karo, dan Jawa. Setelah seluruh proses pengecatan selesai, lalu dimasukkan ke dalam kotak kaca yang didesain khusus, sehingga semakin menambah minat orang untuk membelinya. Untuk sepasang boneka tradisional dijual dengan harga Rp300 sampai Rp400.000 sesuai besar kecilnya ukuran boneka. Kita buat pemanfaatan limbah koran bekas menjadi sebuah kerajinan yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Inspirasi ini saya dapat awalnya dari karena saya memberikan pelatihan untuk anak saya kerajinan daur ulang. Itu sekitar 2 tahun yang lalu kita panggil guru untuk kerajinan pembuatan limbah koran. Dari situ saya terinspirasi. Bisa nggak limbah koran ini kita manfaatkan menjadi sebuah karya seni sekalian juga menjadi sumber pendapatan saya.
Produk kreatif ini telah mendapat sejumlah pengakuan dari lembaga terkait sebagai salah satu produk UMKM yang bernilai tinggi serta ramah lingkungan. Produknya pun dipamerkan ke sejumlah provinsi yang ada di Indonesia hingga ke Pulau Bali. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Sekarang saya ajak Anda untuk menikmati sejarah Sumatera Utara melalui kopi. Ya, kita lihat kedai kopi Kok Tong di Kota Pematang Siantar. Kedai kopi yang telah berdiri sejak 1925 bisa disebut sebagai kedai kopi legendaris di Indonesia. Rekan Henry Sianipar dan Daniel Sitanggang melaporkannya dari Kota Siantar. Menyeruput sejarah Sumatera Utara, meresap nostalgia di Sumatera Utara. Inilah yang saya rasakan di sini, di kedai kopi Kok Tong yang sudah berdiri sejak 1925. Anda bisa bayangkan, hampir seabad kedai ini telah berdiri. Kopi Kok Tong mewakili nostalgia itu. Saya ingin merasakan nostalgia yang sebenarnya. Saya sedang berada bersama dengan pemilik, owner dari Kok Tong, Pak Akyong. Pak Akyong, terima kasih sudah bersama saya. Kita tos dulu, merayakan hampir seabad Kok Tong. Kita akan berbincang lagi dengan Pak Akyong yang akan langsung membuat kopi Kok Tong ini. Pemilik saat ini adalah generasi ketiga dari keluarga yang lama menekuni bisnis kopi. Turun-temurun, mereka mempersiapkan biji kopi terbaik, meracik, menyeduh, dan mengembangkan bisnis kopi. Tradisi lama peracikan kopi masih dipertahankan di sini. Tidak ada mesin kopi modern dan tidak banyak jenis kopi yang macam-macam. Anda hanya bisa pilih kopi hitam atau kopi kental dan kopi susu. Nah, saudara, saat ini saya sudah bersama dengan owner dari Kok Tong, Ya. Pak Akyong. Ya. Pak Akyong, bagaimana sebenarnya rahasia dari Kok Tong sehingga bisa bertahan sejak 1925? Bagaimana cara pembuatannya, Pak Akyong? Ya, Ceritakan. ini adalah pembuatan kopi secara SOP ya, secara Ya. klasik gitu ya. Klasiknya. Jadi Kopinya kopi gimana tadi? Kopi apa rahasia? Boleh. Ya, boleh. Nah, ini rahasianya. Kopi Kok Tong dari Robusta. Ini Robusta atau Arabica? Robusta campur Arabica. Robusta campur Arabica, oke? Oke, jadi kopi sesuai dengan takarannya 4 scoop ya. Iya. 4 scoop dibuat jadi satu ini ya, satu tong. Iya. Jadi ini 1, 2, ya kan? Iya. Sesudah itu Ini buat takaran aja ya? Ya. Ya. Kopi dikocok, Oke. dikocok. Ini tetap di tempat lahan yang panas. Dikocok. Ya. Ya, sesudah itu kopi masukkan disaring. Ini bahan-bahan masih lama-lama semua ya? Iya, masih yang lama. Masih lama dipertahankan ya? Apa Iya. itu rahasia juga? Ya, itu kainnya mesti 3 bulan diganti Oh, oke. itu ya. Jadi kopi ada 2 tipe. Kalau ibu-ibu biasanya begini penyaringannya. Oke. Nah, 1. Jadi 1 yang begini. Kenapa harus dibedakan begitu? Itu kita laki-laki lebih kuat tenaganya. Oh. Nah, jadi kopi disaring sekali, lalu dimasukkan sekali lagi. Ya. Nah, lalu kopi ini udah siap saji. Nah, taruh di sini dulu. Oke. Jadi kopinya airnya dibuang dulu. Kopi Air panas tadi ya? Ya, air panas tadi. Supaya bersih dulu ya? Ya, supaya bersih dan gelasnya tetap panas. Oke. Ini yang kita minum punya ini. Oh. 3 ya sama si duit ya. Oke. Ya. Jadi kopi harus dinyaring sesuai SOP, dituang di tengah. Tengah. Oh.
Oke. Wow. Kopi juga berbuih. Makanya cara supaya nggak berbuih itu gimana caranya, Pak? Supaya berbuih dia. Oh, supaya berbuih dia. Oke. Jadi inilah sudah menjadi segelas kopi yang nikmat. Artinya sejarah masih terus dipertahankan oleh Pak. Ya, mutu Otto, ya? apa tetap dijaga. Oke, itu saudara-saudara. Sejarah dipertahankan di sini. Menyesap nostalgia sejarah dengan Koktong. Henry Sianipar dan Daniel Sitanggang melaporkan dari Kota Siantar. Laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Cira Caniago berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.